Shalom, mari kita Shalom. memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya, oh haleluya. Kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan, Allah yang mulia. Terpujilah namamu, Yesus. Sikirera ramasyane, ora la 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 mo. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala Renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu.
Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, sehat selalu ya. Amin. Mari kita baca Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Wahyu 7 ayat 9 10. Wahyu 7, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Wahyu 7 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Amin. Kita lanjut ayat 13 sampai 17. Ayat 13 sampai 17. Wahyu 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Amin, amin, amin. Ya, pagi ini kita membaca tentang kumpulan besar orang banyak ya. Pada tahun 2010 adalah pertemuan di Cape Town, Afrika Selatan, konferensi dari 198 negara hadir dalam pertemuan yang paling mewakili gereja Kristen dalam 2000 tahun terakhir ya. Ketika setelah Yesus hidup di dunia, ketika 2000 tahun kemudian ada 4.000 orang percaya berkumpul di Cape Town, Afrika Selatan. Kalau masa-masa Pentakosta puluhan ribu orang ya yang menjadi percaya. Akan tiba saatnya ketika perwakilan seperti itu tidak lagi dibutuhkan ya. Kalau hari-hari ini sulit ya mengumpulkan bangsa-bangsa dari 198 negara, itu tidak mudah. Dan itu semua mewakili kekristenan ya. Tidak mudah itu. Tapi akan tiba saatnya di mana otomatis semua orang berkumpul, semua orang percaya ya, berkumpul bersama-sama dalam suatu penglihatan dari Tuhan. Yohanes menyatakan demikian. Aku melihat, kita baca ayat 9 sampai 10. Wahyu 7 ayat 9.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Amin. Jadi gereja lokal kita mungkin tidak selalu mencerminkan keberagaman yang terdapat di dalam kerajaan Allah yang kekal ya. Artinya jemaatnya internasional ya. Suku-suku bangsa dikumpulkan di satu gedung gereja ya. Dan kebaktian bersama-sama setiap minggu. Nah, siapa punya gereja seperti itu? Jadi segala suku dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet ada di situ. Nah, itu kan unik tentunya ya. Tapi gereja Indonesia jarang ya. Terkadang hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor di luar kehendak kita. Tetapi bisa juga karena kita sendiri lebih tertarik untuk beribadah bersama mereka yang kita anggap serupa dengan kita secara budaya, generasi, pilihan politik, dan tingkat ekonomi. Adakah gereja saudara terkotak-kotak seperti itu? Ya, yang suku bangsa Ambon sama-sama geng Ambon gitu ya. Geng Sulawesi, geng Java gitu ya. Apa ada begitu? Memang kecenderungannya akan seperti itu ya. Di Australia saya ingat di Sydney itu ada suatu gereja yang juga pada akhirnya mereka mengambil jalan keluar bahwasanya kalau orang Jepang dikumpulkan di komselnya orang-orang Jepang. Kalau orang Indo ya sama orang-orang Indo. Padahal gerejanya satu ya. Tapi kelompok selnya itu dipisah-pisah. Ada yang orang bule sendiri. Orang Chinese sendiri. Orang Afrika sendiri. Supaya apa? Makanan dan kultur itu satu. Jadi lebih mudah untuk blended bersatu ya. Satu. Berkumpul. Cuma itu masalahnya ya, jadi mereka tidak mengenal budaya masing-masing bangsa ya. Sebetulnya asikan kalau dicampur aja gitu ya. Cuma kadang-kadang ada orang yang tidak mau kan. Tidak mesti mau orang itu ya. Nanti bisa bertengkar. Akhirnya juga merotoli. Ya itu jalan keluar yang menurut saya ya cukup baik juga ya. Jadi dari segi makanan mereka sama selera, bahasa juga mudah dimengerti, budaya juga sudah paham gitu ya, lebih mudah. Bisa gitu, pelayanannya juga bisa. Ada choir dari anak-anak Asia. Ya, jadi dari benua-benua itu dipisah-pisah ya. Ya akhirnya ya nggak bisa seperti yang diharapkan tentunya ya. Itu ada faktor-faktor manusiawi ya. Jadi kita menghormati Allah ketika kita menerima dan bahkan mencari perbedaan-perbedaan indah yang telah Dia anugerahkan kepada anak-anaknya. Jadi setiap perbedaan hendaklah dicermati bahwa kita boleh belajar terhadap perbedaan masing-masing manusia itu ya. Oh dia itu senengannya ini, oh caranya begini ya, mungkin memberi salamnya lain-lain ya. Tapi kita belajar gitu ya untuk menerima. Nah, segala perbedaan itu memberikan gambaran sekilas dari perkumpulan surgawi yang akan datang. Ketika semua orang yang telah menerima pengorbanan Yesus akan menyembahnya bersama-sama. Oh, luar biasa ya. Selamat pagi yang baru bergabung. Bagaimana Anda dapat menerima dengan lebih baik orang-orang yang berbeda dari Anda? Ya, bagaimana Anda bisa menerima keadaan orang-orang yang berbeda dari Anda ya? Mungkin saudara melihat cara makan aja ya. Bagaimana saudara melihat kalau sekarang mah sudah biasa ya. Tetapi tidak setiap orang bisa makan pakai sumpit kan? Bener gak? Ya. Kalau katakanlah ini ini sumpit ya.
belum tentu orang itu bisa menggunakan sumpit itu ya. Nah di situ sebetulnya kita belajar. Tetapi ada orang yang memilih enggak ngenak-ngenaki orang makan ini. Akhirnya minta sendok dan garpu dari pelayan ya. Nah di situ seharusnya kita mulai belajar ya. Bahwasanya di dunia internasional itu cara makan seperti apa kita pelajari. Tapi kalau di Timur Tengah kita makan mungkin pakai tangan ya, pakai jari-jari ya. Disatukan di dalam satu nampan bunder gede gitu, terus nasi biryani biasanya ya, terus ikannya di sekelilingnya dan kita makan bersama-sama saudara ya. Tapi kali ini disiasati dengan apa? Mungkin pakai sendok ya, pakai apa itu daun atau pakai piring masing-masing ya. Karena apa? Mungkin Cara higienis ya, takutnya nanti kalau ada yang sakit flu atau apa saling menular ya. Tetapi budaya itu menunjukkan bahwa coba ya cara makan aja berbeda-beda gitu ya. Cara makan berbeda-beda. Jadi dari satu hal aja sudah berbeda-beda dan itu nanti bisa jadi gap atau menjadi jarak ya, menjadi jarak. Jadi satu sama lain harus bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kalau saya ingat dulu kalau orang barat, orang bule itu tak suka pedes ya. Nah, lucunya anak saya itu bilang, "Mah, temenku tak latih makan sambel." So, bagaimana? Ya tak ajak ke restoran Thailand kan pedes-pedes semua itu ya. Dan dia itu gaber-gaber, maksudnya apa wajahnya jadi merah, mulutnya jadi very hot katanya, hot very hot. Tapi anehnya ya saudara-saudara, minggu depan mereka mengajak lagi, ayo kita makan lagi itu Thai food itu ya. Loh, ternyata mereka akhirnya juga akhirnya belajar untuk menyukai ya. Belajar untuk menyukai bagaimana sensasi hot itu, pedas-pedas itu bagaimana ya. Nah disitulah mulai nanti terjadi akulturasi budaya ya. Saling apa? Saling melengkapi kalau saya ngomong ya, saling melengkapi. Tapi mungkin kalau saudara ke Hong Kong, makanannya semua tanpa rasa. Akhirnya artinya hambar ya. Ya memang disediain sih kecap asin gitu ya. Tapi nggak ada lombok yang dipotongin. Nah di situ kita juga belajar bagaimana mereka makan tiap hari dengan rasa yang hambar-hambar seperti ini itu kok iso doyan ya. Kok nggak merasa kayak orang sakit gitu loh ya. Nah karena mereka sudah biasa ya. Dan mereka mungkin jarang sakit tenggorokan seperti kita ya. Kalau Anda mau makanan yang very hot, sambal yang very hot, itu di kedai Tirsa ada seorang penyambal yang very hot. Tetapi pada akhirnya saya ngomong, enak loh sambelmu nih karena very hot ya. Jadi kita keringetan, kita gaber-gaber gitu ya. Nah ini kita mulai menerima ya, menerima. Tadinya marah-marah, tapi akhirnya mulai menerima dan mulai mencintai dan mengasihi sambal yang bikin gaber-gaber itu. Nah itu kehidupan manusia ya. Kalau kita tidak pernah berkumpul sama orang, maka kita tidak pernah menikmati keindahan dari masing-masing makhluk hidup ini. Bener nggak ya? Kalau waktu pernikahan anak saya itu kan sekali ada di London ya, di Fulham Palace itu, di suatu gereja kuno abad ketiga kalau tidak salah ya. Pokoknya kuno banget gitu ya. Kalau masuk rodok merinding. Tetapi yang diundang itu mancanegara ya, orang internasional. Dan sangat lucunya itu mak jomblangnya ya. Mak jomblang dari anak saya itu seorang yang tinggi besar dan black people ya. Tapi hatinya putih. Hatinya baik ya. Dia berkata sama anak saya, "Dan kamu mau tak kenalkan sama bule," katanya, "cantik, tingginya ya sak kamu," katanya. Maksudnya enggak tinggi, bule biasanya kan tinggi-tinggi ya, 170 lah, 160. Anak saya kan mungkin 160-an ya.
Nah ini lebih pendek dari kamu katanya. Akhirnya jadian mereka. Akhirnya anaknya 2 ya. Saya ingat dia very tall ya. Dia sungguh tinggi, Mak Jomblang ini. Dan sungguh-sungguh black ya. Sungguh-sungguh hitam, hanya giginya aja yang putih gitu ya. Tapi ramah, luar biasa, very humble, rendah hati, dan hatinya sungguh baik gitu ya. Nah ini loh, ternyata kan penampilan casing tidak menentukan isinya, bener nggak ya? Ya. Jadi jangan menghakimi buku dari covernya. Mungkin buku Alkitab itu covernya ndak cantik ya, cuman tulisan, cuman biru gitu aja ya. Di mana-mana seperti itu, Holy Bible atau Alkitab. Tapi coba saudara lihat buku-buku lain itu, cantik-cantik ya covernya ya. Tapi kita ndak bisa ya melihat buku ini, oh nggak berharga barangkali ya covernya jelek wis. Tapi isinya luar biasa ya. Isinya adalah kitab yang memberi hidup. Nah, maka dari itu kita jangan melihat seseorang dari penampilan pertamanya ya. Mungkin cantik, ganteng, necis, tahu-taunya Anda digendam. Hari ini banyak berkeliaran tukang gendam di Pondok Mutiara ya. Kemarin Bu Viken sudah bercerita tentang ibu yang sudah diajak naik mobil ya, terus diputer-puterin di komplek Pondok Jati. Jadi komplek Pondok Mutiara, setelah itu ada jalan raya, kemudian masuk ke komplek depan Pondok Jati. Nah itu dia diajak naik ke mobil, kemudian modusnya sama ya, diajak puter-puter supaya mumet ya. Kalau orang pagi-pagi baru bangun tidur mungkin bingung mau bayar ini itu, ada tagihan ini itu bingung, atau merasakan sakitnya badan bingung pokoknya ya. Terus diajak puter-puter naik mobil. Kira-kira tambah pusing apa enggak Pak Gem? Pusing. Tambah pusing ya kan? Tambah pusing. Terus diajak bicara-bicara yang enggak ada ujung pangkal kan tambah ngeluh ya. Tapi bisa konsentrasi ya. Ya. Itu satu taktik ya. Itu taktiknya penggendam itu saudara dibikin pusing dulu ya, seperti apa kitiran gitu ya, pembicaraan itu dibikin saudara ndak ngeh gitu, ndak dong gitu ya, saudara jadi nggak dong. Melayang kemana-mana. Jadi itu dia ambil alam bawah sadar saudara ya, di situ dia bermain. Kemudian tapi si ibu ini kok masih lumayan sadar ya. Dia ngomong, saya ini enggak punya apa-apa kok, enggak punya harta, enggak punya apa-apa, artinya nol ya, miskin, artinya miskin. Padahal mungkin kalau orang ya enggak percayalah penampilannya ya, keren tentunya ya. Tapi akhirnya dia diturunkan kembali, enggak jadi diambil duitnya. Biasanya itu diturunkan ke depan rumahnya, disuruh ngambil duit atau ATM saudara ya. Terus suruh masuk lagi, dianterin ke ATM, ditariklah semua saldo ya. Nah, ini baru beberapa hari ini terjadi ya. Jadi sudah berapa bulan setelah kejadian yang terakhir, ini terulang lagi. Cuma ya itu ya, karena di komplek kami tidak ada CCTV di jalanan ya. Harusnya tiap-tiap keramaian ada CCTV-nya, tapi siapa yang mau membayar apanya itu? Wifi ya, wifi. Terus ada pengawas dan sebagainya, cukup ribet memang ya. Dan karena Pondok Mutiara itu dibagi 2 desa, nah ini repot, kepala desanya 2 ya. Nah ya sudahlah, tapi itu kita harus waspada ya. Baik ibu-ibu yang saat ini, bapak-bapak yang sedang mendengarkan renungan ini, iblis itu kan mencari mangsa ya toh, sudah ditulis kan, seperti singa yang mengaum akan menelan mangsanya yang dapat ditelan ya. Tetapi kalau engkau seperti landak itu ya, duri-durinya krek gini ya, engkau waspada, pasang alarm dalam tubuhmu, dilepaskan saudara-saudara ya. Nah malangnya kan tidak difoto. Ada baiknya ya, orang yang selfie itu jangan selfie sama temennya aja ya toh. Nanti kalau ada orang asing ngajak ngomong itu, ayo Pak foto bersama dulu gitu loh ya. Saya anjurkan begitu. Karena apa? Belum tentu yang Anda foto bersama itu
orang baik-baik ya. Kalau orang nggak baik, tukang gendam kan ada datanya gitu loh, saudara ya. Jadi handphone itu jangan dipakai untuk foto-fotoan dengan bersama segerombolanmu ya, kelompokmu aja. Tapi kalau kamu belanja foto ya, di situ kan ada orang-orang banyak. Enggak apa selfie, saya foto belanja pagi hari gitu. Barangkali ada tukang gendamnya di situ satu ke foto ya. Kan jadi berkat ya. Nah, demikian juga kedai kami ya, kedatangan orang asing yang enggak kenal lah. Ini anak buah saya ini ya gitu, nek sudah ada kayak gitu cuman meneng melongo gitu. Saya ngomong siapa yang ngaku-ngaku kenal saya, mbok ya di foto. Handphone dulu punya semua ya. Kadang-kadang apa saja difotoi, tapi giliran ada orang yang ngaku-ngaku kenal saya, harus oh bapak kenal sama ibu ya, sebentar ya pak ya, saya capture supaya nanti ibu tahu siapa bapak, kan ngono ya. Akhirnya semua itu harus dididik ya, harus dididik. Jadi akhirnya kami tidak tahu karena dia ternyata makan terus minta gratis ya. Bagi saya sih enggak masalah. Tapi saya pengen tahu gitu loh, siapa yang ngaku-ngaku kenal saya terus makan gratis, barangkali nanti siapapun yang datang jadi saya, oh iya orang ini sudah dijamu kan gitu. Tapi mereka ya ndelombong gitu loh, apa terkesima loh, kok enak cuma ngomel-ngomel tapi enggak sadar handphonenya bisa dipakai untuk motrek. Akhirnya saya buka CCTV saudara, untungnya ya itu ya ada CCTV. Saya buka CCTV, ternyata ada orangnya itu, dan ternyata ada yang kenal, oh ini si A, ya wis lah, saya katakan begitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen tahu gitu loh ya, ya seharusnya harus tahu karena mereka duduk makan, mereka menikmati produk kita ya, terus mosok kita ndak kenal ya, kan siapa tahu lain kali jadi sahabat atau pelanggan setia dan sebagainya. Nah inilah kita harus perlu hikmat Tuhan ya. Saya ketika mendengar tukang gendam berkeliaran itu ya gemes ya. Tapi caranya nangkep ya apa? Ya itulah, kita ndak boleh kosong pikiran kita ya. Itu dihipnotis saudara. Saudara dihipnotis bisa masuk ke mobilnya dan mereka 3 orang, ndak 1 orang, 3 orang. Kalau dia berbuat jahat di dalam mobil itu ya mati kon. Ya matilah engkau ya, dicekek, enggak ada orang tahu mereka bertiga ya saudara-saudara ya. Dan mobilnya selalu ganti-ganti. Dulu putih sekarang hitam. Dan mereka kalau gendam itu puluhan juta saudara ya. Ternyata orang kaya masih banyak, jadi ojo wedi. Kalau kamu berdagang jangan melo, ternyata di sekelilingmu ini orang banyak. Tapi mungkin engkau harus belajar hipnotis supaya beli daganganmu. Bener nggak Pak Gem? Ya kan, mengapa kalah sama kejahatan ya? Kita harus menghipnotis. Kadang-kadang kita dihipnotis sama sales ya toh. Maunya ndak beli tapi kok iso beli ya. Ini bukan jahat ya, tapi dia menerangkan itu dengan apa? Piawai sehingga kita terhipnotis. Oh iya ya, ini apa vitamin yang bisa membuat aku jadi strong gitu ya. Oh dia menguraikan dengan, oh ini ibu bisa makan sayur enggak tiap hari? Enggak doyan sayur. Oh ini bu, ini isinya sayur 1 kintal. Loh, kok bisa ya sayur 1 kuintal jadi 1 kapsul itu ya apa caranya? Pusing lah. Kepiawaian untuk menerangkan, akhirnya menghipnotis orang ya. Ada lagi yang pacaran terhipnotis karena apa? Mulut manis. Bener Pak Gem, dulu menghipnotis aku enggak? Ya? Iya, supaya tertarik ya. Nah, supaya tertarik itu dihipnotis aku ya toh. Bener nggak? Ini pertanyaan, Bu Simeon dulu dihipnotis apa sama Pak Simeon? Kok bisa menikah akhirnya ya toh? Bu Simeon ya. Itu Bu Elias dihipnotis gimana sama Pak Elias itu loh ya. Kok bisa katut sampai hari ini, halo? Ya karena mereka bukan juru gendam, akhirnya saudara ya tidak bakalan sadar karena hipnotisnya terus berlangsung sampai akhir zaman. Amin. Amin. Jadi perlu ya kita dihipnotis ya, supaya rumah tangganya itu adem ayem tentrem diem, tidak ngomel lagi. Bener nggak Pak Gem? Ya.
Kalau Pak Gem sekarang hipnotisnya pakai apa? Pakai Ketawa. doa. Pakai berdoa, saudara-saudara. Ini hipnotis yang paling ampuh. Ampuh, pakai Ya, kuasa Tuhan. pakai kuasa Tuhan, yaitu Menguasai. berdoa, Sang bukan istri. kuasa iblis yang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau kuasa Tuhan apa? Aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ya. Saya juga heran ya. Yang peserta renungan ini kok banyakan ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya kemana ya? Tadi mereka jalan pagi, jalan sehat. Tapi jarang ya bapak-bapak yang ngikuti renungan itu ya. Entah kenapa. Apa juga ngikut tapi dengerin diem-diem ya. Kebanyakannya gitu ya. Mungkin gengsi gitu ya. Jadi ini ibu-ibu ya. Kalau kamu mau suamimu bertobat, mengasihimu lebih dari biasanya, karena saya baca caption ya. Kalau suami-suami itu mensejahterakan hidup istri, membuat istri gembira, sukacita, maka hidupnya akan diberkati. Wow, keren ya. Saya enggak tak foto ya. Ada kok. Jadi buatlah istrimu itu bahagia, sehingga engkau diberkati. Ya, itu singkat ceritanya gitu. Pak Bambang membuat Bu Vera bahagia apa enggak? Karena Pak Bambang nulis saya hadir, nyimak. Nah, jadi para suami-suami dicatat pagi hari ini ya. Supaya membuat istri-istri berbahagia. Gimana caranya ya situ yang tahu gitu kan ya. Sehingga hidup suami diberkati. Amin. Tepuk tangan untuk Pak suami yang hari ini hadir mendengarkan siaran ini dan harus praktek besok beribadah digandeng istrinya untuk pergi ke gereja Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya, Engkau sungguh Allah yang kami puji, kami puja, kami sembah. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan, kami muliakan. Karena Engkau yang sanggup mengupakan kami menjadi benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh Allahku yang heran, Kau sungguh Allahku yang mulia. Ya, bersama Engkau Yesus semuanya kehidupan kita menjadi baik, karena Engkau selalu menggandeng tangan kanan kami untuk kami tetap Kau tuntun berjalan di jalur-Mu, sehingga semuanya menjadi tertib, menjadi baik, karena Engkau mengasihi kami. Amin. Bapak, kami berdoa bagaimana di dalam kitab suci-Mu berkata bahwasanya pada akhirnya nanti ada kumpulan besar orang banyak yang memuji, memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, di dunia ini kami memang menderita, tetapi kami percaya bersama Engkau kami bisa melalui segala macam penderitaan ini. Apakah penderitaan itu dalam bentuk sakit penyakit, kami harus berjuang melawan ketidakberdayaan kami. Kami harus berjuang untuk melawan dan mencari hal-hal yang baik untuk kesehatan kami. Tuhan, bantu kami untuk kami dapat menemukan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang berjuang dalam rumah tangga, untuk istri-istri yang kurang dikasihi suami, untuk istri-istri yang kadang mengeluh capek, untuk istri-istri yang kadang-kadang harus melayani suami dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh suami. Kami berdoa untuk suami-suami supaya lebih bisa takut kepada Tuhan dan menangkap keinginan hati Tuhan untuk mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh mengasihi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di antara kami bila ada yang sakit, Tuhan sudah menyembuhkan.
Bila ada yang kekurangan, Tuhan sudah memberkati. Bila ada yang punya masalah banyak, Tuhan sudah menyelesaikan. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Amin. Puji God Tuhan. bless you Haleluya. all. Jadi. Besok ibadah di gereja masing-masing. Ya. Senin kita ketemu lagi ya. Ya. Selamat pagi Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Maria Yeni di Kalimantan, Bu Foni, Pak Hartono, Bu Esti, Pak Aryadi, Bu Lili, Pak Yohanes, Pak Martin, Bu Febi, Pak Hendri, Bu Viken, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Elias, Pak Elias, Pak Simeon, Bu Simeon, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. See you on Monday guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.